Kembali lagi di channel Pojok Kosan edisi cerita horor. Kali ini kita sama-sama akan mendengarkan cerita mistis yang dialami oleh kontributor kita yang bernama Ilham. Ilham mengalami hal mistis pertama kalinya ketika ia di rumah lamanya. Ketika ia dan ibunya pindah ke rumah barunya, hal mistis ini masih kerap mengganggu ia dan ibunya. Oke, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Jika teman-teman merinding mendengarkan cerita ini, boleh komen dan share ke teman-teman kalian. Langsung aja, ini dia ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Gue Ilham, salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta. Di sini gue ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana gue bisa melihat atau bisa merasakan hal mistis ya. Jadi sebelumnya gue ini tipikal orang yang sebenarnya skeptis. Ya intinya nggak terlalu mau peduli lah sama hal kayak gitu. Cuma dari beberapa kejadian yang gue alami sampai detik ini, itu semua bisa merubah pemikiran gue bahwa ya kita emang bener gak hidup sendiri. Maksudnya manusia tidak hidup sendiri di alam ini gitu, di dunia ini. Jadi ada makhluk lain juga yang tinggal bersama kita, yang bareng-bareng sama kita gitu, tapi kita gak bisa lihat secara kasat mata. Intinya dari beberapa pengalaman yang gue alamin, yang gue rasain, setidaknya dimanapun, kapanpun, ya walaupun gue sendiri, maksudnya tidak ada orang lain selain gue, ya seenggaknya jagalah omongan, jaga sikap, jaga perilaku. Walaupun gak ada manusia lain ya, maksudnya di satu daerah, di satu tempat atau di satu kawasan, jangan nganggep bahwa diri lo tuh ya bebas berbuat apa aja. Jangan, apalagi di tempat yang baru lo datengin, kunjungin. Kalau bisa jaga perilaku, jaga omongan, jaga attitude lah dimanapun. Oke, jadi ceritanya itu gue awali pas gue masih kecil ya. Jadi dulu waktu gue masih belum sekolah SD, mungkin sekitar gue SD itu kelas 1 usia 6 tahun. Jadi sekitar usia 5 tahun itu biasanya gue tiap pagi, karena gue gak sekolah, belum sekolah ya, setiap kali bokap libur kerja, gue bantuin dia buat nyari pakan buat binatang peliharaannya, kayak kelinci, ayam, sama marmut yang ada di depan rumah waktu di rumah gue yang lama. Jadi hampir tiap pagi rutinitas gue sama bokap itu, kalau bokap lagi libur kerja lah. Ya mungkin ini kejadian gak terlalu nyeremin, tapi cukup mengesankan lah, sampai gue bisa ingat sampai sekarang. Jadi yang biasanya gue tiap pagi itu nyari pakan rumput di
di hutan, di kebun, di jalan bareng bokap. Ya karena waktu itu gue lagi sakit, jadi gue istirahat. Gue nggak bantuin bokap buat nyari pakan. Keesokan harinya waktu itu bokap kerja. Nah, jadi pagi-pagi mungkin sebelum bokap kerja, ya malam lah mungkin jam 1, jam 2 itu gue panas tinggi. Jadi gue sakit sekitar jam 12 sampai jam 2 pagi itu gue panas tinggi. Nah, sekitar pukul 3 sampai subuh itu udah turun, udah normal lagi lah, kondisi badan gue udah nggak demam lagi, udah biasa. Nah, sekitar pukul 7:30 atau jam 7 gue lupa. Waktu itu bokap lagi prepare buat kerja. Nah, jadi di sini gue mau ceritain sedikit tentang rumah gue ini. Posisinya bentuknya ini persegi panjang ya. Jadi dari depan sampai dalam dapur itu kelihatan. Jadi dari pintu depan sampai dapur itu kelihatan. Jadi lurus aja menjorok ke dalam gitu bentuknya. Jadi bisa ngelihat TV di ruang tamu gua, bisa ngelihat lemari atau tempat piring di dapur gitu. Jadi posisinya lurus aja kalau dari depan pintu tuh kelihatan. Nah, gue ini waktu itu lagi sakit, cuma udah lumayan baikan ya. Pas pagi-pagi sebelum bokap berangkat kerja tuh kondisi gue udah baikan, udah lumayan lah, udah nggak separah malamnya ya. Jadi waktu itu pagi karena gue belum sekolah, jadi ya kerjanya gue nonton TV aja gitu sama kayak anak-anak lainnya gitu, nonton kartun pagi-pagi. Posisinya waktu itu gue lagi di ruang tengah ya, di ruang tengah keluarga buat nonton TV. Jadi posisi gue itu diapit sama di sebelah kanan kamar orang tua, kamar nyokap. Di sebelah kiri itu kamar kakak. Jadi gue ini 5 orang dalam satu keluarga. Ada bapak gue, mama, sama kakak dan adik. Jadi adik gue masih bayi pada saat itu. Dia tidur di kamar bokap, di kamar orang tua di sebelah kanannya, di sebelah kanan gue. Jadi gue di ruang tengah nonton TV. Nah, kakak gue sekolah waktu itu, udah sekolah kakak gue SD. Nah, nyokap di dapur lagi beres-beres ya buat makan sayur lah, lagi ngurus sayur, masak. Nah, bokap lagi di dapur juga lagi prepare mau berangkat kerja. Nah, setelah bokap gue prepare berangkat kerja itu pamit biasa, kayak biasa pamit sama nyokap, sama ibu gue. Terus pamit sama gue juga, gue salim sama bapak gue kayak biasa. Habis itu ya udah, bapak gue berangkat kerja, ya udah nggak ada apa-apa. Sampai sekitar mungkin 5 atau 10 menitan di situ bokap gue balik lagi. Nah, bokap gue balik lagi pulang dengan kondisi yang masih sama. Maksudnya gue yakin emang dia belum nyampe kerjaannya. Jadi masih pakai sepatu, pakai celana panjang, pakai jaket dan tas persis sebelum dia berangkat tadi. Jadi gue yakin dia emang belum nyampe kerjaannya. Nah, dia lewat gitu aja depan gue ke arah dapur, ke arah kamar mandi. Mungkin gue ngiranya waktu itu
oh ya mungkin bokap gue ada yang ketinggalan atau ada yang mau diomongin sama nyokap, makanya sampai balik lagi gitu, muter balik. Nah, sekitar 5 detik, 5 atau 10 detik lah, nyokap gue lewat ke kamar, pergi ke kamar dari dapur, pergi ke kamar karena adik gue nangis. Jadi dari arah kiri nyokap gue pergi ke kanan, yang gue posisinya di tengah. Jadi posisinya gue itu, gue nonton TV, di antara sela gue nonton TV itu orang jalur buat orang lewat bolak-balik dari depan ke kamar mandi atau dapur. Nah jadi dari area dapur nyokap gue pergi ke kanan, ke kamar yang adik gue lagi nangis itu. Terus gue bilang gini, Bu, Bapak kok balik lagi gitu, emang ada yang ketinggalan ya? Bukannya udah kesiangan gitu, kan kerjanya masuk jam 8 gitu, setahu gue, seingat gue. Terus tiba-tiba nyokap gue kaget, ngawur aja kamu, Bapak udah berangkat dari tadi juga, kan kamu salin kan sama Bapak. Terus seketika gue kaget dong, karena yang gue lihat barusan itu siapa gitu. Yang gue lihat itu siapa barusan, toh percis toh tingginya, jalannya, arah pandangannya ke depan lurus, ya pokoknya pakaiannya percis banget kayak bapak gue, bener-bener ke arah nyokap gue yang lagi di dapur tadi. Terus dengan nyokap gue bilang gue nggak ada, gue kaget dong. Oke lah, itu mungkin pengalaman pertama gue ngeliat hal aneh ya. Kok nenek-nenek dibawa kemari gitu. Itu baru pertama kali saudara bapak gue buka pintu, udah aneh aja ngeliat bapak gue, kok bawa nenek-nenek ke rumahnya gitu.